Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fans bola mania. Ketemu lagi sama gue di sini dalam rangka pembahasan tentang Liverpool lawan Manchester City. Kita sama-sama tahu barusan Liverpool bisa menang, mencuri poin 3 dari tamunya Manchester City. Kita tahu Manchester City sejauh ini sebelum pertandingan ini adalah satu-satunya tim yang belum pernah mengalami kekalahan. Anfield Gang, Liverpoolian, kalian boleh ngerasa bangga karena kalian adalah tim pertama yang bisa ngalahin tim asuhannya Pep Guardiola yang luar biasa ini. Kita tahu juga bahwa Manchester City boleh dibilang selama beberapa tahun terakhir belakangan ini adalah tim terbaik di IPL ya, di Liga Inggris, teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita coba bahas satu-satu tentang review pertandingan yang baru aja selesai. Liverpool turun dengan line up yang agak berbeda kali ini, teman-teman, karena ada beberapa pemain mereka yang andalan, yang langganan hari ini nggak bisa dimainin. Pertama, goalkeeper tetap di Alisson Becker. Susah geser dia, kiper utamanya Liverpool. Lalu di fullback kanan nih ada kejutan, James Milner yang turunin. Seperti tadi gue bilang, Trent Alexander-Arnold kan biasanya ini terakhir lawan Arsenal lagi kakinya kesleo, cedera, masuk puskesmas, klinik, diurut, pijet, gue nggak tahu. Yang ditaruh James Milner di fullback kanan. Terus Joe Gomez sama Virgil van Dijk nih. Joe Matip cedera, Ibrahima Konate juga masih belum fit, kakinya masih cantengan, masih kesleo. Akhirnya yang dipasang Joe Gomez. Nah, kejutan baru adalah di fullback kiri ternyata Andy Robertson udah bisa dimainin. Dia udah sehat, udah fit kondisinya. Biasanya kan Tsimikas waktu dia belum dimainin atau masih dalam cedera. Jadi posisi di belakangnya Liverpool adalah James Milner, duet Joe Gomez lawan dan Virgil van Dijk. Lalu di fullback kirinya ada Andy Robertson. Di tengah juga nggak kalah ada kejutan. Biasanya Jordan Henderson yang dipasang, tapi kali ini adalah double pivot antara Fabinho dengan Thiago Alcantara. Lalu masih di lini tengah, tapi dalam urusan nyerang yang ditaruh Harvey Elliott nih, teman-teman. Lalu ada Diego Jota, Mohamed Salah, dan strikernya yang dipasang Roberto Firmino. Jadi Nunez cadangan, bos. Nah, dari sisi sebelahnya tim tamu Manchester City, Ederson kipernya udah pasti, ya kan. Lalu ini ada pergeseran sedikit yang dilakukan sama Pep Guardiola. Nathan Ake ini sejatinya sepengetahuan kita semua center back, tapi kali ini di pertandingan lawan Liverpool Nathan Ake ditaruh di fullback kiri, lalu di tengahnya yang ditaruh adalah Ruben Dias sama Manuel Akanji. Fullback kanan Joao Cancelo. Geser ke tengah, maju sedikit, Ilkay Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne. Ya, ini sih format baku ya, format dasar. Ini yang ditaruh di tengah ini Ilkay Gundogan, bukannya Bernardo Silva, karena mungkin Pep Guardiola tahu untuk meredam atau mengintercept kecepatan dari strikernya Liverpool. Dalam hal ini Salah, Firmino ini punya pemain dengan karakter kecepatan dan skill individunya yang luar biasa, makanya ditaruh agak bertahan nih dua. Jadi playmaker dikasih sendiri ke Kevin De Bruyne. Lalu di lini depan nggak terlalu banyak perubahan. Phil Foden taruh di kiri, Erling Robot Haaland goal getter, Bernardo Silva digeser ke penyerang bagian kanan. Seperti yang kita udah bisa duga, guys, ini pertandingan yang luar biasa seru. Dua-dua punya kualitas, punya skill individu pemain yang nggak usah dibahas lagi, nggak usah diragukan lagi. Kita udah sama-sama tahu, dan ya
di pertandingan yang barusan aja ini terjadi luar biasa, serangan-serangan, jual beli serangan, sama-sama juga kreatif, berkreasi, dan lini pertahanannya baik dari holding midfielder sama center back sama lini pertahanannya, dua klub ini luar biasa di pertandingan yang baru aja selesai. Dari sisi Manchester City biasa, Kevin De Bruyne sebagai motor, lalu beberapa kali juga Ilkay Gundogan juga bisa menerobos pertahanan Liverpool. Rodri solid banget untuk jaga pertahanan City. Dari sisi Liverpool, Harvey Elliott kalau gue lihat ya semalam ini luar biasa loh. Gue pikir yang ditaruh bakalan Jota, Firmino, Salah, lalu depannya Nunez. Tapi ternyata Klopp punya pemikiran lain, dan ya gue terus terang surprise sama performanya Harvey Elliott semalam. Paling nggak di babak pertama sampai akhirnya dia diganti itu luar biasa dalam men-setup atau membantu penyerangan supaya Liverpool bisa enjoy banget nyerangnya, lalu transisi ke bertahannya juga nggak kalah baiknya gitu loh. Gue ada bikin beberapa catatan tentang momen-momen seru di pertandingan yang barusan aja kita sama-sama lihat, kita saksikan. Pertama jelas di awal-awal babak pertama Liverpool ngambil inisiatif serangan ya guys ya. Gue udah bikin catatan. Andy Robertson ini punya peluang pertama kali, dia didorong sama Silva di menit kedua. Lalu di menit ke-20 Jota ini punya peluang di depan gawang, dia di crossing sama Robert Anderson, tapi sayangnya masih bisa ditangkap sama Ederson, kipernya City. Lalu di menit ke-23 setup serangan balik, sayangnya tendangan Andy Robertson melambung. Babak pertama seperti biasa kita tahu timnya Pep Guardiola pasti menang dalam urusan ball possession, pasti nguasain jalannya pertandingan, tapi Liverpool juga nggak kalah solid, nggak kalah punya peluang, dan lini pertahanan yang digalak sama Virgil van Dijk ini luar biasa. Joe Gomez juga penampilannya luar biasa, sehingga di babak pertama ini Erling Haaland itu bukan yang nggak punya peluang sama sekali, tapi nggak sebebas-bebasnya dia nakal nyakitin gawang lawan, kayak contohnya waktu lawan MU gitu. Itu kan sedih banget ya, gawangnya De Gea tuh kayak nggak ada kiper, kayak nggak ada orang gitu. Nah di babak pertama Haaland bikin peluang, dia oper ke Cancelo, sayang tendangannya masih melebar. Lalu di menit ke-14 Gundogan juga ngesut ke arah gawangnya Alisson Becker, bisa ditangkap. Menit 29 Silva bikin setup serangan balik kerjasama sama Kevin De Bruyne, sayang masih ngelambung. Lalu di menit ke-32 nih dari serangan balik yang dibikin sama anak-anak Manchester City, Haaland harusnya hampir bisa bikin gol. Tendangannya masih bisa juga di blok sama Alisson Becker. Yang paling paten menurut gue di menit 34 waktu Haaland terima umpan lalu dia sundul persis banget dalam pelukannya Alisson Becker. Menurut gue di babak pertama peluang mateng yang 90% sekian lebih harusnya bisa gol yang ini di menit ke-39. Lalu di menit itu tadi di menit 34, lalu di menit ke-39 Haaland di crossing sama De Bruyne, sayangnya masih juga bisa ditangkap sama Alisson Becker. Kurang lebih di babak pertama momen-momen yang bisa gue catat itu, dan secara umum pertandingan luar biasa seru. Mohamed Salah juga beberapa kali ngerepotin Nathan Ake di sektor yang mereka head to head. Lalu Rodri dipaksa banget kerja keras. Thiago Alcantara beberapa kali umpannya itu luar biasa teman-teman, ke Roberto Firmino, lalu ke Mohamed Salah juga. Dan
secara umum babak pertama itu memang pertandingan masih dipegang sama City, tapi serangannya Liverpool nggak kalah mematikan. Roberto Firmino, Harvey Elliott, Diego Jota berapa kali juga bisa bikin tusukan-tusukan baik dari skema penetrasi atau crossing ke arah Roberto Firmino. Fabinho juga luar biasa mengcover lini tengahnya Liverpool supaya kayak Ikai atau Kevin De Bruyne, Bernardo Silva itu nggak terlalu kurang ajar di tengah gitu ya. Di situ ada Fabinho supaya mereka nggak terlalu kurang ajar. Kurang lebih babak pertama serangan atau tusukan-tusukan yang mereka bikin relatif imbang. Meskipun City nguasain jalannya pertandingan, Liverpool beberapa kali bisa ngancem gawangnya Ederson Suarez. Babak pertama selesai, jual beli serangan, seru banget. Di situ kita masih belum bisa nebak kira-kira siapa yang bakalan bisa jadi pemenang atau siapa yang bakalan bisa ngasih 3 poin buat timnya masing-masing. Lanjut ke babak kedua. Ini di menit ke-60 nih sebenarnya Mohamed Salah hampir aja atau harusnya bisa bikin Liverpool unggul 1-0. Dari skema serangan balik, sekali lagi serangan balik yang umpan dioper sama Fabinho, dioper lagi ke Thiago, lalu di situ disambar sama Firmino. Salah ini bisa sempat lolos unggul larinya jauh, tinggal berhadapan sama Ederson. Sayang banget tendangannya kok jadi melenceng begitu. Tipis banget melenceng di samping gawangnya si Ederson. Lalu di sisinya Manchester City sebenarnya di menit ke-53 mereka bisa bikin gol lewat Phil Foden, serangan baliknya di set up sama Kevin De Bruyne. Tapi sayangnya sebelum gol itu terjadi ada momen di mana Erling Haaland narik Fabinho, sehingga meskipun itu gol tapi begitu wasit ngecek lagi dari VAR dianggap sudah terjadi sebelumnya pelanggaran. Di situ Pep ngomel-ngomel kan, kacau. Nah, lanjut lagi ke menit ke-55. Jota nyaris banget bikin gol lewat skema serangan balik, kerjasama lewat Salah, tapi finishingnya masih belum ya teman-teman. Terus di menit ke-57 gantian ini Ilkay Gundogan yang akhirnya bisa ngesut. Ini untungnya ada Fabinho yang ngeblok pakai badannya, kalau enggak gue nggak tahu deh, mungkin bisa gol atau mungkin bisa juga ditepis sama Alisson. Tapi Fabinho melakukan tindakan yang luar biasa. Akhirnya sampai ke poin dimana Salah bikin gol. Tapi sebelum itu di menit ke-71 Nunez masuk, Darwin Nunez masuk, akhirnya gantiin Firmino, terus Jordan Henderson masuk gantiin Fabinho, lalu William Carvalho masuk gantiin Harvey Elliott tadi. Nah di menit ke-75 akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh The Anfield Gang, The Liverpoolian akhirnya kesampaian. Selamat guys, lewat skema serangan balik. Awalnya kan Manchester City dapat tendangan bebas, dapat free kick, diambil sama De Bruyne, lalu melebar, ditangkap sama Alisson Becker tanpa berpikir panjang, tanpa buang waktu, dia langsung tendang ke depan. Di situ udah siap Mohamed bener. Kenapa gue bilang Mohamed bener? Soalnya dia nggak salah lagi, kali ini dia bikin gol. Nah, dia tendang langsung di situ ke arah Mohamed bener. Di situ masih ada Joao Cancelo sebenarnya. Sayangnya Joao Cancelo
miss ya, pengawalan itu lepas, sehingga Salah bisa lari unggul, ngelewatin beberapa back City, dan ya udah kayak momen sebelumnya tinggal berhadapan sama Ederson, dan kali ini doi bener. Jadi Mohamed Salah nggak salah lagi, jadi Mohamed bener karena Liverpool unggul 1-0. Di menit 77 Darwin Núñez hampir aja bikin gol, terus di menit itu juga ada peluang di mana dia harusnya ngoper ke Mohamed Salah, tapi entah gimana, egois kah, nggak ngeliat kah atau gimana, sehingga ditembak langsung yang ya peluangnya tipis karena di situ ada pemain bertahan Manchester City, akhirnya keblok, harusnya bisa dioper ke Mohamed Salah. Lalu di menit ke-85 ini akhirnya Jurgen Klopp dapat kartu merah ya guys, langsung dari wasit karena protes. Iyalah protes. Ini kan momen sebelumnya adalah ketika ada Mohamed Salah melakukan tusukan, tapi terus diganggu atau di agak-agak keras ya, agak brutal sampai jatuh segala oleh Bernardo Silva. Dan anehnya wasit nggak ngasih tendangan bebas atau hakim garis nggak ngangkat benderanya bahwa itu adalah suatu bentuk pelanggaran. Mohamed Salah ngamuk, terus dari pinggir lapangan Jurgen Klopp juga teriak-teriak. Ya kita tahu sendiri lah ya, karakternya Jurgen Klopp tuh kayak gimana, agresif, terus meledak-ledak. Tapi wasit nggak suka, akhirnya kartu merah langsung doi. Di pertandingan ini City cuman bikin satu pergantian pemain guys, Ilkay Gundogan diganti sama Julian Alvarez striker, cuman itu doang. Sementara Liverpool bikin 1, 2, 3, 4, 5. Roberto Firmino diganti sama Darwin Núñez, terus Fabinho ditarik ganti Jordan Henderson. Nah, yang menarik ini di last minute terakhir Salah ditarik diganti sama Trent Alexander-Arnold, TAA. Sama yang terakhir Jota ini ada masalah nih, akhirnya dia kayaknya cedera, sehingga dia ditarik sama Kostas Tsimikas. Secara umum di babak kedua masih punyanya City, banyak possession ball yang dia nguasain banget. Ada banyak peluang, Silva ngoper ke Erling Haaland, nge-shoot, tapi untungnya masih juga bisa diblok sama Alisson Becker. Terus Kevin De Bruyne juga nggak ketinggalan bikin peluang. Dan yang gua highlight di sini, oke lah, Cancelo tadi kan dia bikin miss ya, artinya tendangannya atau kawalannya nggak pas sehingga Salah bisa ngeceplosin gol. Tapi di pertandingan semalam ini justru Joao Cancelo salah satu pemain yang sering banget membantu penyerangan dari sisi pertahanan Liverpool sebelah kiri, karena doi kan fullback kanan. Itu keren banget, berapa kali itu keren banget. Bisa tembus, tapi untungnya Virgil van Dijk, Joe Gomez, terus Alisson Becker itu juga tampil luar biasa, keren pada semua keren. Terus Fabinho juga keren sebelum akhirnya doi ditarik. Pada tenang, Haaland bukannya nggak ada peluang, tapi nggak sebebas-bebasnya kayak yang biasa. So secara keseluruhan Manchester City masih nguasain, tadi seperti yang gue bilang, ball possession 64 berbanding 36%. Gila nggak tuh? Terus shotnya juga masih unggul 16, Liverpool cuma 13, beda tipis tapi tetap unggul. Shot on targetnya 6, Liverpool shot on targetnya cuma 2. Yellow cardnya Liverpool 3, si Manchester City cuma 1, lewat Ilkay Gundogan. So kurang lebih dari review hasil pertandingannya itu seperti yang tadi gue bilang guys. Lalu dengan hasil yang sama-sama kita udah
lihat tadi, yang tadi gue udah bilang, Manchester City karena satu kali kalah ini tetap masih ada di posisi kedua. Dia sedikit menjauh dari Arsenal karena Arsenal kemarin semalam menang. Manchester City 10 kali main, menang 7 kali, seri 2 kali, kalah sekali ini. Poinnya 23, dan dengan kemenangan ini Liverpool naik ke posisi 8 dari hasil main 9, terus menang 3, serinya 4, kalahnya 2 kali, poinnya 13 guys. Jadi kurang lebih dari hasil yang tadi gue omongin, begitulah jalannya pertandingan. Pertandingan yang luar biasa, intensitas tinggi, jual beli serangan, saling nyerang, pertahanan sama-sama baik. Dari Liverpool dikawal sama Fabinho, terus digantikan sama Jordan Henderson. Dari Manchester City juga Rodri luar biasa, Gundogan luar biasa, Bernardo Silva, Phil Foden luar biasa. Sayang golnya Phil Foden dianulir karena ya itu tadi Haaland dianggap udah melakukan pelanggaran sebelumnya. Kurang lebihnya segitu dulu deh guys yang bisa gue omongin. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you.